sudah berapa lamakah sesungguhnya masa kehidupan Adam berlalu? Secara intuitif, saya melihat bahwa khusus untuk menjawab pertanyaan inilah Allah menurunkan ayat 4 dalam surat Al-Ma'arij yang berbunyi, malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Bunyi ayat ini mengisyaratkan hitungan perbandingan waktu akhirat dan waktu dunia. Kata sehari dalam ayat tersebut dapat diasumsikan sama dengan 12 jam. Karena untuk 24 jam tentulah mesti disebutkan sebagai sehari semalam. Dan memang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menegaskan bahwa di sana tidak ada malam, yang ada hanyalah cahaya yang datang di waktu pagi sampai sore dan di waktu sore sampai pagi. Dari perbandingan waktu 50.000 tahun di dunia sama dengan 12 jam di akhirat, kita dapat mengurainya menjadi 1 jam di akhirat sama dengan 4.166 tahun di dunia, yang berarti 1 menit di akhirat sama dengan 69,4 tahun di dunia, yang berarti 1 detik di akhirat sama dengan 1,15 tahun di dunia atau sama dengan 420 hari. Demikianlah dari perbandingan waktu 50.000 tahun di dunia sama dengan 12 jam di akhirat, kita mendapat perbandingan 1 detik di akhirat sama dengan 420 hari di dunia. Mungkin Anda berpikir, hitungan ini bisa-bisanya saya saja. Mungkin Anda akan mengatakan saya ngawur. Tapi tunggu dulu, saya dapat membuktikan bahwa sebelum saya memunculkan hitungan ini, orang-orang di masa kuno sebenarnya sudah terlebih dahulu menggunakannya. Hitungan 1 detik waktu akhirat sama dengan 420 hari waktu dunia sebenarnya dapat kita lihat tercermin dalam kalender wuku yang digunakan masyarakat Bali. Dalam kalender wuku, 1 tahun berarti 420 hari. Perhitungan ini tentu saja berbeda dengan kalender yang umum digunakan di dunia, seperti kalender Gregorian Masehi yang menghitung 1 tahun sama dengan 365 hari, kalender Hijriah yang menghitung 354 atau 355 hari dalam setahun, kalender Imlek yang menghitung 1 tahun sama dengan 354 hari, dan kalender Saka yang menghitung ada 12 bulan dalam setahun, di mana tiap bulan terdiri dari 30 hari, yang berarti total ada 360 hari dalam setahun. Menurut kabar, kalender wuku hanya ada di Indonesia, dan saat ini tersisa hanya digunakan masyarakat Bali. Dengan demikian, dari semua kalender yang digunakan dalam peradaban umat manusia, hanya kalender wuku saja yang perhitungannya menunjukkan perbandingan skala waktu akhirat dan waktu dunia, yaitu bahwa 1 tahun yang berjumlah 420 hari pada kalender wuku merepresentasi 1 detik waktu akhirat. Basis hitungan ini tampaknya tidak mengacu atau berdasar pada model kalender Syamsiah, yakni perhitungan berdasar waktu edar matahari, ataupun kalender Kamariah, perhitungan berdasar waktu edar bulan, tapi mengacu pada kesadaran spiritual orang-orang di masa lalu terhadap waktu akhirat. Dengan kata lain, saat mereka menghitung hari demi hari yang berlalu, ketika hitungan itu mencapai 420 hari, maka secara spiritual mereka menyadari telah berlalu 1 detik waktu di akhirat. Ini bisa dikatakan merupakan gambaran spiritualitas betapa orang-orang di masa lalu berupaya menyelaraskan eksistensinya di dunia menurut
waktu akhirat. Demikianlah, perhitungan kalender wuku adalah wujud realitas dunia, hal esensi yang telah diketahui orang-orang di masa kuno, namun kemudian terlupakan dalam perjalanan waktu. Beruntung, masyarakat Bali yang ketat menjaga tradisi kuno masih menyimpan informasi tersebut. Ketika Allah kembali mengisyaratkan informasi tersebut dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ma'arij ayat 4, Allah membahasakannya dalam bentuk kalimat perbandingan yang menuntut upaya kita untuk mencermati dan menelaah secara komprehensif agar dapat memahami makna yang dikandungnya. Dan ketika kemudian hasil pencermatan makna di balik surat Al-Ma'arij ayat 4 sangat jelas mengisyaratkan adanya keselarasan dengan tradisi kuno yang tersimpan dalam budaya masyarakat Bali, yang pada hari ini kita sebut sebagai budaya Indo-Bali, maka sudah semestinya jika kenyataan tersebut kita lihat sebagai cara Allah mengaitkan kebijaksanaan yang dihadirkan di muka bumi melalui para utusan-utusannya dari masa lalu, dari masa paling primordial hingga ribuan tahun selanjutnya. Tentunya termasuk kebijaksanaan yang disampaikan Nabi Muhammad dan juga utusan-utusan Allah lainnya yang akan terus hadir hingga akhir zaman. Dengan kata lain, ini menjadi isyarat bahwa untuk mengetahui hal-hal esensi, kita tidak bisa hanya mencermati ilmu yang tersaji di dalam tradisi agama yang kita anut saja. Prinsip ini memang agak riskan jika dicerna oleh orang-orang yang tidak dapat melihat gambaran besar. Demikianlah, sampai di titik ini kita telah menemukan kepingan pasal dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 yang menginformasikan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia, atau satu detik waktu akhirat sama dengan 420 hari waktu dunia. Dan kepingan pasal dari hadis Nabi Muhammad bahwa Adam diusir keluar dari surga pada jam ke-9 atau ke-10 pada hari itu, yang berarti di antara jam 3 atau jam 4 sore waktu akhirat. Dari kedua kepingan pasal ini, kita dapat berhitung untuk pertanyaan tentang berapa lamakah durasi waktu kehidupan manusia di dunia, terhitung sejak Adam dihadirkan ke dunia hingga akhir zaman nanti. Sebelum saya memberi rincian hitungannya, sangat penting untuk secara jeli kita cermati bahwa surat Al-Azhar secara jelas hanya menyatakan bahwa masa kehidupan Adam dan anak cucunya di dunia hanya berlangsung sepanjang waktu asar saja. Karena jika ada waktu yang lain, seperti hingga waktu maghrib atau isya, tentu akan disebutkan pula. Faktanya, hanya waktu asar saja yang disebut. Dengan demikian, ini mengisyaratkan bahwa hanya sepanjang waktu asar saja kehidupan umat manusia di dunia. Ketika di akhirat telah memasuki jam 6 petang, yang berarti telah berakhir waktu asar, maka kehidupan di dunia pun berakhir. Jika waktu asar berlangsung dari jam 3 hingga jam 6 petang, yang berarti berdurasi waktu 3 jam, maka dengan menggunakan perhitungan perbandingan 1 detik di akhirat sama dengan 420 hari waktu dunia, kita dapat menyusun rincian hitungan sebagai berikut. 3 jam durasi waktu asar sama dengan 10.800 detik waktu akhirat. 420 hari waktu dunia kali
10.800 detik waktu akhirat sama dengan 4.536.000 hari atau sekitar 12.427 tahun waktu dunia. Apakah 12.427 tahun ini total durasi waktu manusia di dunia? Saya bisa jawab tidak. Itu karena dalam riwayat dikatakan Adam meninggalkan surga Firdaus antara jam ke-9 dan ke-10 atau antara jam 3 dan jam 4 sore atau setelah beberapa saat memasuki waktu asar. Untuk menjawab teka-teki ini, lagi-lagi Allah memberikan petunjuk, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 168. Dan tradisi kuno bangsa Cina yang menganggap angka 168 sebagai angka keberuntungan. Karena sebutan angka 168 dalam bahasa Cina yakni Ye Lu Ba homofon dengan frase Ye Lu Fa yang berarti keberuntungan sepanjang jalan atau bisa dimaknai sebagai keberuntungan sepanjang hidup. Harapan keberuntungan atau kebaikan hidup yang tergambar pada pemahaman filosofis angka 168 dalam tradisi bangsa Cina bisa dikatakan berkorelasi dengan bunyi surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk agar mereka kembali. Dalam ayat ini, Allah memberi kita gambaran besar bagaimana Dia mengatur kehidupan manusia di dunia. Dia membagi manusia dalam beberapa golongan dan Dia memberi manusia cobaan dengan hal baik maupun hal buruk. Jadi, jika dalam surat Al-A'raf ayat 168 tergambar dinamika kehidupan manusia di dunia, maka dalam filosofi angka 168 dalam tradisi bangsa Cina tergambar harapan agar selama hidup senantiasa dinaungi keberuntungan. Demikianlah, sekarang kita memiliki angka 168 yang spesial. Tapi, apa maksud Allah memberi kita pesan kuat untuk mencermati angka 168 ini? Saya melihat bahwa 168 menit adalah durasi waktu asar dari sejak Adam dihadirkan ke dunia hingga akhir zaman nanti. Jika kita menghitung mundur dari jam 6 petang, maka durasi 168 menit tepat dimulai pada jam 3:12 menit. Jadi, jam 3:12 menit inilah yang dimaksud dalam riwayat hadis Adam meninggalkan Firdaus antara jam 3 dan 4 sore atau sesaat setelah memasuki waktu asar. Jadi, di titik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Adam meninggalkan surga Firdaus dan memulai kehidupan di dunia tepat pada jam 3:12 menit waktu asar hari Jumat waktu akhirat. Yang menarik, jika 168 sebagai jumlah menit waktu akhirat kita kalikan dengan 420 sebagai jumlah perbandingan hari di bumi dengan 1 detik di akhirat, maka hasilnya adalah 4.233.600 hari. Jumlah 4.233.600 hari ini jika dikonversi ke hitungan tahun dengan menggunakan perhitungan 1 tahun sama dengan 365 hari, hasilnya adalah 11.598 tahun. Angka 11.598 tahun ini nyaris tepat dengan angka tahun masa berakhirnya periode Younger Strides, yakni 11.600 tahun yang lalu,
yang juga bertepatan dengan identifikasi dari kalangan ilmuwan bahwa 11.600 tahun yang lalu sebagai titik di mana terjadi ledakan kognitif Homo sapiens yang tiba-tiba saja memulai pola hidup yang berbeda dari sebelumnya. Dari pola hidup sebagai pemburu pengumpul menjadi pola hidup menetap bersama koloni dan memulai domestikasi hewan dan tanaman. Saya pribadi meyakini kehadiran Adam di bumi tepat setelah ia terusir keluar dari surga adalah yang menyebabkan hal ini. Hal ini akan saya bahas dalam video selanjutnya yang berjudul Masa-masa awal kehidupan Adam di dunia.